dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu waris bersama Ustadz Abu Muhammad BSH MPD Hafizahullah setiap hari Selasa hanya di Al-Ma'tuk TV. Al-Ma'tuk TV bersama menuju kemurnian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dalam sebuah materi atau sebuah maudhu yang bisa dikatakan maudhu ini sangatlah asing atau sangatlah langka bagi kalangan kaum muslimin, karena maudhu ini tiada lain tiada bukan adalah berkaitan dengan harta warisan atau yang sering biasa disebut ilmul faraid atau ilmul mawaris. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah untuk hari ini atau pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan yang berkaitan dengan ilmu waris. Seperti kata para ulama, inna mabadi'a kulli ilmin asyrah. Jadi sebelum kita mempelajari suatu ilmu, maka alangkah baiknya kita mengetahui 10 dasar ilmu tersebut supaya kita bisa mengetahui secara global apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita fahami, yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama yaitu hendaklah kita harus mengetahui hadduhu. Sebelum kita belajar ilmu faraid atau ilmu waris, kita harus tahu hadduhu, batasannya, atau bisa diartikan pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan ilmu faraid itu? Maka sebelum kita memasuki lebih dalam lagi materi ini, kita harus tahu dulu apa nama ilmu tersebut, yaitu ilmu faraid. Ya, ilmu faraid. Hadduhu, ta'rifnya, pengertiannya atau batasannya adalah min faridha bimakna al-qata'. Ilmu faraid lugatan secara bahasa itu minal farad, artinya al-qata', yaitu memotong. Seperti dalam bahasa Arab ada mengatakan faradtu li fulanin kadza, saya memfardukan untuk si fulan segini. Artinya apa? Artinya adalah qata'tu lahu syai'an, maksudnya saya memotong sesuatu untuk si fulan segini. Ini min faridha. Nah, minal fard berarti apa? Al-qata', memotong. Atau juga ada juga mengatakan secara bahasa al-takdir. Al-farad bimana at-takdir, mengukur, mengadar. Diukur, dikadar, seperti itu, ya. Tetapi bukan makna lugawi, bukan makna secara bahasa yang kita inginkan. Namun makna istilah lah yang ingin kita cari. Apa itu ilmu faraid? Seperti yang dicantumkan atau yang tertulis dalam kitab At-Tahqiqat Al-Murdiyah karangan Syekh Al-Fauzan. Di dalam kitabnya beliau mengatakan ilmu faraid fil istilah huwa ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru malikulli warisin. Ini pengertian ilmu waris. Yaitu ilmu waris itu adalah apa? Ilmun, yaitu sebuah ilmu
yu'rafu bihi, dengan ilmu tersebut ya bisa diketahui apa? Man yaris. Bisa diketahui siapa yang berhak mendapatkan warisan, wa man la yaris, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, wa miqdaru ma likulli warisin, dan kita bisa tahu mikdar, itu ukuran-ukuran atau bagian-bagian setiap ahli waris. Mungkin ada anak laki-laki, berapa untuk ada anak laki-laki? Mungkin ada anak perempuan, berapa untuk anak perempuan? Mungkin istrinya ada yang satu, mungkin ada yang dua, mungkin ada yang tiga, dan seterusnya. Berapa bagian mereka masing-masing? Nah, di mana kita bisa tahu? Di sinilah, yaitu dengan kita mempelajari ilmu faraid. Jadi sekali lagi, ilmu faraid itu adalah sebuah ilmu yu'rafu bihi, dengan ilmu tersebut ya bisa diketahui man yaris, siapa yang berhak mendapatkan warisan, wa man la yaris, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, wa miqdaru ma likulli warisin, dan berapa bagian-bagian setiap ahli warisnya. Ini yang pertama. Ini pengertian ilmu waris. Dan perlu diketahui juga para kaum muslimin rahimakumullah bahwasannya ilmu faraid ini termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, dan juga di akhir surat An-Nisa, yaitu pada ayat 176. Tiga ayat ini itu mencakup bagian-bagian warisan, pembagian-pembagian warisan di sana. Di sana ada yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan setengah harta. Di sana termaktub ada yang mendapatkan 1/4, 1/8, 1/6, dan seterusnya. Ya, maka ilmu faraid ini ya sudah termaktub dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, dan juga satu ayat lagi terakhir yaitu di akhir surat An-Nisa yaitu ayat 176. Ini dalilnya, ya, dalil tentang pembagian warisan, ya. Ini yang pertama, bahwasanya sebelum kita mempelajari ilmu faraid ini kita harus mengetahui pengertiannya. Ya, pengertiannya apa itu ilmu faraid. Yang kedua, bahwasanya kita juga harus tahu maudhu'uhu, apa sih materinya? Apa yang akan kita pelajari ketika kita mempelajari ilmu ini, ya. Yaitu ilmu faraid ini materinya yang akan kita pelajari itu adalah tentang at-tarikat, yaitu akan mempelajari warisan. Tarikat itu peninggalan si mayit, yaitu warisan, ya, mungkin bisa jadi uang, mungkin ada rumah, mungkin ada mobil, dan lain sebagainya. Jadi inti istilahnya adalah semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit, itulah pembahasan ilmu faraid, ya, at-tarikat. Begitu juga samaratuhu yang ketiga. Apa buahnya atau hasilnya kalau kita mempelajari ilmu faraid? Kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid? Apa hasilnya? Apa gunanya? Apa fungsinya? Yaitu fungsinya adalah apa? Isalu dzawil huquqi haqqahum. Yaitu supaya kita bisa memberikan hak kepada orang yang berhak, supaya tidak salah. Ya, jangan sampai ketika kita membagikan sebuah warisan, justru yang harusnya dapat warisan malah tidak dapat, atau sebaliknya, justru yang tidak dapat malah dikasih, jadi dapat warisan. Ini zalim. Ya, makanya dengan kita mempelajari ilmu waris, kita akan mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi isalu dzawil huquq haqqahum, memberikan hak bagi orang yang berhak. Ini fungsinya kita mempelajari ilmu faraid. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa sih ilmu faraid itu, atau termasuk rumpun ilmu apa? Ilmu faraid itu apakah termasuk ilmu tauhid, atau termasuk ilmu hadis, atau ilmu apa? Ya. Bahwasannya secara umum ilmu faraid ini adalah minal ulum asyariyah, masih termasuk ilmu syar'i, ilmu syariat, sama seperti halnya ilmu tauhid, sama secara umum. Tapi kalau dispesifikan lagi, ilmu faraid itu termasuk bagian dari ilmu fikih, ya, termasuk bagian dari ilmu fikih. Ini nisbahnya. Kemudian keutamaannya, ya, apa sih keutamaan
mempelajari ilmu faraid ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya dalam ilmu faraid. Nanti insya Allah akan ada khusus, ya, kita akan bacakan dalil-dalil khusus yang berkaitan dengan keutamaan ilmu faraid insya Allah di kemudian hari insya Allah, ya. Kemudian setelah keutamaannya, wadhi'uhu. Kalau kita bertanya, siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu faraid? Jawabannya tidak diragukan lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu faraid ini Allah yang langsung membagi-baginya. Tadi dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan juga di akhir surat An-Nisa, siapa yang membagi fulan atau fulana dapat setengah, dapat 1/4, dapat 1/16 seterusnya, siapa yang membagi-bagi? Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung orang yang meletakkan atau mencetuskan ilmu faraid adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad SAW, bukan pula malaikat, ya, apalagi manusia seperti kita-kita yang tidak luput dari dosa, bukan, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ya orang yang pertama kali mencetuskan ilmu faraid, ya. Kemudian nama-nama ilmu faraid yang sering dikenal namanya ada ilmu faraid. Ada pula yang mengatakan, para ulama tidak mengatakan ilmu faraid tapi ilmu mawaris, ya, ilmu warisan, ilmu mawaris, ya. Ada pula yang mengatakan ilmu tarikah. Ya, ini sama nama-namanya ilmu faraid atau ilmu mawaris atau ilmu at-tarikah. Ya, jadi intinya sama-sama saja di dalamnya membahas tentang apa? Ya, membahas tentang tadi, ya, kembali kepada definisi kita. Itu apa? Ilmun yu'rafu bihi man yaris, ya, kita akan mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan kita bisa tuh berapa bagian-bagian ahli waris itu sama, ya, materinya itu yang akan dipelajari. Berikutnya istimdaduhu. Di mana sih sumber ilmu faraid ini? Di mana diambilnya? Ya, tidak dilakukan lagi, pasti dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dari Al-Quran yang pertama, sumber paling utama itu Al-Quran. Kemudian berikutnya ada hadis, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan berikutnya ada ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama 3, ya. Jadi sumber faraid itu diambil dari 3 sumber, yaitu yang pertama dari Al-Quran, kemudian as-sunnah, dan terakhir adalah ijma' para ulama, ya. Yang ke-9, hukmuhu. Apa hukum seseorang mempelajari ilmu ini? Tentu, ya, bahwasanya orang yang mempelajari ilmu ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, kalau ada orang yang ahli, ya, tidak maksud semuanya harus jadi ahli. Kalau ada satu orang yang ahli, maka sudah gugurlah kewajiban ilmu faraid ini, mempelajari ilmu faraid ini. Ya, karena itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain, setiap orang yang belum bisa ilmu faraid maka akan berdosa. Harus faham itu kalau fardu ain. Tapi untuk mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Kalaupun mungkin ada di antara kaum muslimin yang belum faham, belum bisa ilmu faraid, kalau ada satu orang ustadz atau satu orang alim mengetahui ilmu faraid, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi orang yang belum faham. Itu namanya fardu kifayah. Dan yang terakhir, masailuhu, ya, permasalahan-permasalahannya apa, ya, permasalahan apa yang akan dibahas di dalam ilmu faraid ini, yaitu ma yudkaru fi kulli babin minat tafasil al-mawaris. Itu permasalahan yang terdapat dalam setiap babnya. Ya, nanti akan ada permasalahan, contohnya akan ada permasalahan syarat-syarat mendapatkan warisan. Nanti ada permasalahan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan. Nanti ada permasalahan bagaimana pembagian warisan ini. Ya, ini permasalahan-permasalahan setiap babnya. Insya Allah, ya, pertemuan kita ke depan akan membahas per babnya, insya Allah. Ya, insya Allah ke depan akan membahas per babnya. Jadi ini permasalahan, jadi permasalahan yang berkaitan dengan harta khususnya, dengan harta warisan khususnya, maka ini termasuk ke dalam permasalahan ilmu faraid, ya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, 10 dasar sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Ya, sekali lagi ada pengertiannya, ya, kemudian ada
materinya, maudhu'nya, kemudian ada buahnya atau hasilnya, kemudian nisbatnya dinisbatkan kepada ilmu apa faraid ini, kemudian ada keutamaannya, kemudian siapa pencetusnya atau peletaknya, kemudian apa nama lain dari ilmu ini, kemudian juga dari mana sumbernya, kemudian apa hukum mempelajarinya, dan terakhir apa saja permasalahan yang ada dalam ilmu ini. Ya, ini 10 dasar sebelum kita mempelajari ilmu. Ilmu apa saja, bukan cuma ilmu faraid, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu tauhid, baik itu bahasa Arab sekalipun, ilmu apapun sebelum kita memasuki ilmu tersebut, sebelum kita tambah jauh mendalami ilmu tersebut, maka yang 10 inilah kita harus bisa mengetahui untuk sebagai gambarannya. Ya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah pertanyaan. Ya Ustadz, wahai Ustadz, kenapa sih kita itu perlu atau penting sekali mempelajari ilmu faraid ini? Ya, maka dari itu jawabannya adalah pertama, ya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah, bahwasanya kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid, atau kenapa sih ya ilmu faraid itu harus sesuai dengan yang diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ini insyaallah kita akan bahas satu persatu. Tapi di sini kata Syekh Al-Fauzan bahwasannya kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung membagi-baginya, yang dapat setengah siapa, yang dapat seperempat siapa, sepertiga dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung membagikannya. Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW? Atau kenapa bukan para sahabat mungkin berijtihad dan lain sebagainya, tapi langsung Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi, yaitu ayat 11, 12 dan ayat 176 itu, kenapa Allah yang langsung membagi-bagikannya? Ya, maka ini ya kata Syekh Fauzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tawala takdir al faraid bi nafsihi wa lam yufawwid dzalika ila malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini keistimewaan ilmu faraid itu, kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid? Keistimewaannya pertama, bahwasanya Allah yang langsung menentukan atau membagi-bagikan ya setiap ukurannya, bagian-bagiannya, yang dapat setengah siapa, yang dapat seperempat siapa, seperenam siapa, dan seterusnya. Nah, makanya ilmu ini sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah langsung yang membagi-baginya. Tidak diserahkan ila malakin muqarrabin, ya, tidak diserahkan kepada malaikat. Jibril misalkan yang membawa wahyu, tidak diserahkan kepada Jibril. Atau wala nabiyyin mursalin, dan juga tidak diserahkan kepada nabi, itu Nabi Muhammad misalkan. Nabi Muhammad yang membagi gini, sepertiga, seperenam dan seterusnya, tidak. Ya, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang membagikannya, ya. Begitu juga kenapa sangat spesial sekali ilmu faraid ini? Yang kedua, kata Syekh Al-Fauzan, bahwasanya ilmu faraid ini fassalaha ghaliban bi khilafi sairil ahkami kas-salati waz zakati wal hajj. Jadi ilmu faraid ini yang langsung perdetail, yang langsung diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan salat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji. Apakah kita mendapati tata cara salat di dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Bagaimana tata cara takbiratul ihram? Bagaimana tata cara ruku? Bagaimana tata cara sujud dan seterusnya? Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Hanya secara global saja dalam Al-Quran, aqimus sholat, tegakkan sholat, sudah selesai. Sedangkan bagaimana kita tahu ruku itu seperti ini, seperti itu, sujud itu seperti ini, seperti itu, dari mana? As-sunnah. Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskannya. Begitu juga sama tentang zakat, tentang haji sekalipun sama, sunnah yang menjelaskannya. Tapi faraid, lihat, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ya ayat 11, ya, sebagian Allah SWT berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini yang pertama. Ya, kata Allah, lihat, ya. Yusikumul, Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Lihat. Di sini udah mulai pembagian.
bagian laki-laki harus dapat 2 kali lipat dari bagian perempuan. Siapa yang bilang itu? Apakah Nabi? Ataukah para sahabat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Lidzakari mithlu hadzal unsayain. Kemudian ada pendetail lagi, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau misalkan seseorang meninggal, ya, dan anaknya perempuan semua, 2 orang atau lebih, maka berapa bagian bagi mereka? Falahunna sulusa ma tarak, bagi mereka 2/3. Lihat, siapa yang bilang 2/3? Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi, bukan sahabat. Apalagi orang-orang seperti kita, bukan, tapi Allah Subhanahu. Wa in kanat wahidatan falahan nis, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau anaknya cuma 1? Falahan nis, maka untuk anak tersebut, untuk perempuan tersebut, si anak tersebut nisfun, dapat setengah. Lihat, tadi 2 kali lipat untuk laki-laki, ya kan, dari bagian perempuan. Kemudian kalau anaknya semua perempuan, 5 anaknya perempuan semua, berapa bagiannya? 2/3. Sulusa matarak, 2/3 peninggalan si mayit. Kalau 1 orang, bagaimana anaknya? Anak tunggal perempuan, nisf, setengah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua si mayit, dapat berapa? Setiap orangnya mendapat sudus, 1/6. Kapan itu 1/6? In kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Terus bagaimana kalau si mayit belum punya anak? Ya, fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau seseorang meninggal belum punya anak, tapi orang tuanya masih hidup, ya, maka yang mewarisi hartanya adalah kedua orang tuanya. Untuk si ibu dapat 1/3. Sisanya untuk ayahnya, untuk bapaknya, berarti 2/3. Masya Allah, siapa ini yang membagi-bagi? Rinci sekali itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit itu meninggal masih memiliki kedua orang tua dan memiliki beberapa saudara, ya, baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka untuk ibunya sudus, 1/6. Ya, yang tadi 1/3 berubah menjadi 1/6. Ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya, jadi pembagian-pembagian ini setelah ditunaikannya wasiat dan juga setelah dibayarkannya hutang. Ila akhir ayat, dan sampai ayat seterusnya itu pada ayat 11, ayat 12, dan juga terakhir itu pada ayat 176. Ini rincian-rincian. Insya Allah nanti akan kita rinci bagaimana pembagiannya. Apa syarat-syarat seseorang berhak mendapatkan setengah, berhak mendapat 1/4, 1/8, dan seterusnya. Insya Allah akan ada yang namanya ashabul furud. Ya, ashabul furud yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan farad. Farad itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya, jadi yang kedua ini kenapa ilmu farad itu sangat penting. Kenapa ilmu farad sangat istimewa? Karena Allah lah yang langsung merincinya. Tidak seperti sholat, ya, tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu juga haji, begitu juga zakat tidak dirinci dalam Al-Qur'an. Tapi khitabnya atau perintahnya secara umum. Ya, tidak seperti ilmu faraid yang dirinci segitu rincinya, Masya Allah. Ya. Begitu juga kenapa ilmu faraid sangat istimewa. Kata Syekh Fauzan, wa wa'ada man ata'ahu fi tanfidhiha 'alal wajhil masyru' jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, bagi orang yang menghitung harta warisan sesuai dengan yang disyariatkan, Allah menjanjikan bagi orang tersebut adalah jannahnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya apa? Wa tawa'ada man ta'adda hadhil hududa bi ziyadatin aw naqsin aw hirmani mustahiqiha wa i'ta'i man la yastahiquha bin nari wal adzabil muhin. Sebaliknya, kalau ada orang dia tidak menunaikan hak kepada orang yang berhak. Ya, misalkan orang yang harusnya dapat dia diharamkan, tidak dapat. Atau orang yang tidak dapat malah dikasih, ya. Atau yang berhak
dikurangi jatahnya dan seterusnya. Ya, jadi tidak sesuai syariat intinya. Nah, maka kalau ada orang yang demikian, tawa'ada, Allah mengancam orang tersebut dengan apa? Dengan api neraka dan juga dengan azab yang pedih. Ini makanya sangat istimewa sekali ketika seseorang mempelajari ilmu faraid, ya. Kenapa? Selain kita melaksanakan ilmu tersebut dengan adil, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita surganya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan dengan adil, ya, maka Allah mengancam kita dengan apa? Dengan api neraka dan dengan azab yang pedih, wal iyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya beberapa keistimewaan kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid. Ya, kalau kita ditinjau dari mana? Dari sudut pandang Al-Qur'an, ya. Nah, bagaimana keistimewaan ilmu faraid itu tadi kan dikatakan keutamaan, ya. Keutamaan mempelajari ilmu faraid itu apa? Dari sudut pandang hadis, ya. Apa keutamaannya? Di sini ada beberapa hadis, ya. Dikatakan qala Rasulullah SAW, alhiqul faraidha bi ahliha. Kata Rasulullah, ini ya salah satu perintah Nabi Muhammad SAW supaya kita apa? Belajar faraid, supaya kita membagikan warisan dengan sesuai syariat. Apa kata Rasulullah? Alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah faraid, berikanlah warisan itu kepada yang berhak. Ya, kepada yang berhak. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Kalau ada sisa, ya, maka berikan kepada ahli waris laki-laki. Ya, jadi ini perintah kepada kita alhiku, ya, berikan, ya kan, berikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhaknya. Siapa yang berhak? Ada yang berhak 1/3, ada yang setengah, ada yang 2/3 dan seterusnya. Berikan pada mereka, ya. Kalau ada sisa, berikan kepada ahli waris laki-laki. Ya, bagaimana itu detailnya? Insya Allah akan ada penjelasan secara detailnya, insya Allah biidznillah. Maka pantangi terus, ya, kajian faraid ini supaya tidak terpotong. Ya, ini perlu ditekankan pada kaum muslimin sekalian bahwasanya mempelajari ilmu faraid itu tidak bisa belang betong. Apa belang betong? Setengah-setengah. Hari ini kita ngikutin, mentengin, besoknya tidak, kemudian langsung loncat ke episode berikutnya seterusnya. Itu tidak bisa. Karena ilmu faraid ini adalah ilmu yang musalsal. Apa itu musalsal? Yaitu ilmu yang berkesinambungan. Kalau ada satu permasalahan tidak paham, maka permasalahan berikutnya tidak akan paham. Ini ya keistimewaan mempelajari ilmu faraid itu tidak bisa loncat-loncat. Jadi harus continue, ya. Mulai dari dasar, dari awalnya terus dan seterusnya itu. Ya, ini sangat istimewa sekali dalam ilmu faraid. Ini yang pertama, ya, bahwasanya sekali lagi hadis yang pertama kata Rasulullah SAW, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin, muttafaqun alaih. Ada juga hadis yang lain, ya. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuhu, katanya. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah oleh kamu ilmu faraid. Kemudian setelah kamu bisa, wa 'allimuhu, ajarkan orang lain. Kamu bisa ilmu faraid, ajarkan kepada orang lain, ya. Fa innahu nisful ilmi, katanya. Sesungguhnya ilmu faraid ini adalah setengahnya ilmu. Ya, dari ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu din, setengahnya adalah ilmu faraid. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Sesungguhnya ilmu faraid itu yunsa, akan dilupakan. Mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak paham akan ilmu faraid. Yunsa, ini hadis Rasulullah. Ya, dilupakan, ya. Dilupakan di sini seperti apa? Yaitu banyak orang yang tidak mau membagi warisan itu sesuai dengan syariat. Itu maksudnya dilupakan. Mungkin ilmu masih ada, tapi orang-orang tidak mau melirik, bahkan mungkin bisa jadi tidak bisa bagaimana cara menghitungnya, ya. Cara menghitung ilmu faraid itu tidak bisa. Bagaimana cara menghitungnya supaya adil? Ini bisa jadi dikatakan lupa, dilupakan ilmu tersebut. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini yang akan pertama kali dicabut dari umatku, kata Rasulullah SAW. Ini subhanallah, ya. Ini sangat ngeri sekali, apalagi zaman sekarang mungkin sedikit sekali orang yang paham akan faraid, ya. Maka berbahagialah orang yang bisa memahami ilmu ini, ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya,
ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas, katanya. Wahai Ibnu Mas'ud, ya, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Ilmu apa saja secara umum di sini al-ilmu wa 'allimuhun nas. Setelah kamu punya ilmu, ajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Wa ta'allamul faraid khusus disebutkan di sini. Ya, kalau tadi ilmu secara umum ilmu apa saja, tapi di sini sebutkan wa ta'allamul faraid. Dan pelajarilah oleh kamu yaitu ilmu faraid khusus. Wa 'allimuhan nas. Setelah kamu faham faraid, ajarkan manusia ilmu faraid. Ya. Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Dan pelajari oleh kamu itu Al-Qur'an. Setelah kamu bisa, wahai Ibnu Mas'ud, apa? 'Allimhun nas, ya, 'allimuhun nas. Ajarkan kepada manusia. Ya. Kenapa? Fa inni mru'un maqbud wal ilmu sayuqbad. Karena saya ini, kata Rasulullah, saya ini adalah orang yang akan mati. Suatu saat nanti saya akan mati. Dan sekarang Rasulullah mati, sudah meninggal. Ya, Rasulullah sudah meninggal. Maka kata Rasulullah, inni mru'un maqbud. Maksudnya, saya ini seseorang yang akan dicabut nyawanya. Jadi suatu saat Rasulullah ketika bersabda tentang hadis ini, mengatakan bahwasanya beliau itu akan mati, akan meninggal. Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak meninggal. Ya, fa inni mru'un maqbud wal ilmu sayuqbad. Maka ilmu pun akan dicabut. Akan hilang suatu saat nanti ilmu itu. Wa tadharul fitan. Ya, ini hadis menjelaskan khusus tentang faraid. Dan suatu saat nanti akan bermunculan fitnah-fitnah. Hatta yakhtalifa isnan fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Suatu saat nanti akan terdapat mungkin dua orang yang berselisih tentang faraid, tentang sebuah harta, tentang sebuah warisan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menengahinya, memisahkannya. Kenapa? Karena sekarang sudah langka orang yang bisa ilmu faraid. Makanya penting sekali bagi kita kaum muslimin memiliki gambaran, memiliki pengetahuan tentang bagaimana tata cara pembagian warisan secara syariat. Walaupun mungkin ya kita tidak bisa memahami secara detail, tapi setidaknya kita bisa mengetahui secara umum, secara global, seperti apa sih ya syariat di dalam pembagian warisan itu sendiri, ya. Dan ini ya bahwasannya sekali lagi keutamaan mempelajari ilmu faraid itu sangatlah banyak. Tadi dilihat dari sisi Al-Qur'an, kemudian dilihat dari sisi As-Sunnah, ya, dari sisi As-Sunnah. Yang dilihat ya bahwasanya banyak sekali hadis-hadis yang menekankan, menganjurkan kepada kita untuk mempelajari ilmu faraid. Dan juga ada perkataan-perkataan para ulama yang menganjurkan kepada kita untuk mempelajari ilmu faraid. Salah satunya adalah ucapan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum. Kata Umar bin Khattab, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid karena sesungguhnya faraid itu adalah setengah dari agama kalian atau termasuk dari agama kalian. Jadi mempelajari ilmu faraid ini adalah termasuk mempelajari agama kita. Dan termasuk salah satu ilmu yang penting di dalam agama Islam ini, ya. Kemudian juga masih ucapan Umar bin Khattab, "Idza tahaddastum fatahaddasu bil faraid." Apabila kalian berbicara, berdiskusi, maka berdiskusilah tentang faraid, kata Umar. Ini penekanan, ya. Berarti anjuran dari Umar bin Khattab supaya kita senantiasa mempelajari ilmu faraid, ya. Kemudian juga masih ya pembicaraan atau masih ucapan Umar bin Khattab, ta'allamul faraidha wan nahwa was sunnata kama ta'allamunal Qur'an. Lihat, ya, mempelajari ilmu faraid ini disandingkan dengan mempelajari Al-Qur'an. Kata Umar bin Khattab, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, ilmu nahwu, kemudian hadis as-sunnah sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Kita kaum muslimin tidak akan terlepas dari namanya Al-Qur'an, ya. Maka dari itu, ya, kita juga harus belajar ilmu faraid. Ya, maka kita juga harus mempelajari ilmu nahwu. Maka kita juga harus mempelajari hadis, jangan Al-Qur'an saja. Berarti secara tidak langsung ucapan Umar bin Khattab ini sangat penting kita mempelajari ilmu faraid, ilmu nahwu, ilmu sunnah sebagaimana kita
yang merasa penting diri kita untuk mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran. Ya, karena disandingkan. Ya, disandingkan untuk kita mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Khususnya disebutkan di sini ada faraid, ada nahu, dan juga ada al-hadis as-sunnah. Ya. Baik. Terakhir, ya pembahasan kita akan kita cukupkan dengan sebuah perkataan dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini penting sekali. Ini perkataan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini sahabat yang jalil, sahabat yang mulia. Apa kata beliau? Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Ini penting sekali para kaum muslimin rahimakumullah. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Oh, Masya Allah sekali ya. Mulia sekali orang membaca Al-Quran. Ya, bagaimana tidak? Ya. Masalul ladzi yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Wala yuhsinul faraid. Tapi orang tersebut ya tidak cakap ilmu faraid. Dalam artian tidak terlalu paham ilmu faraid. Itu baru tidak terlalu paham. La yuhsin. Bukan layak lah. Bukan tidak tahu. Ya. Dia tahu tetapi dia tidak mahir. La yuhsin. Lihat ya kata-katanya, ibaratnya ya, ibarahnya, kata-katanya la yuhsin, tidak cakap. Berbeda dengan la ya'lam. Kalau la ya'lam tidak tahu. Padahal dia membaca Al-Qur'an tetapi dia tahu ilmu faraid, bisa tetapi tidak mahir. Apa katanya ya? Kal yadaini bila ra'sin, seperti orang memiliki dua tangan tapi tidak punya kepala. Ini bagaimana bisa hidup? Ya, susah ya. Kalau orang mungkin tidak punya tangan masih bisa hidup. Tapi kalau orang tidak memiliki kepala, nggak akan bisa hidup itu. Ya, ini perumpamaan saja. Berarti di sini maksudnya adalah apa? Abu Musa al-Asy'ari menekankan kepada kita ya sebagai umat kaum muslimin, bosnya apa? Kita harus mempelajari ilmu faraid. Penting sekali ilmu faraid itu. Apalagi kita mungkin senantiasa hidup dengan Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an, ya. Yang tidak cakap saja dicela oleh Abu Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dengan orang yang tidak tahu ya, tidak bisa saja, tidak mahir, padahal dia tahu tapi tidak mahir, itu sudah kena celaan. Bagaimana kalau orang saya tidak tahu, subhanallah itu ya lebih-lebih ya, lebih-lebih dicelanya oleh sahabat jalil ini ya. Mungkin ini ya kaum muslimin rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah ya kita akan lanjut kembali di pertemuan yang akan datang ya. Terus ya belajar ilmu faraid, pantengin ya kajian ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia ataupun yang ada di seluruh dunia. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aktafi bihadzal qadar wa naqtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu Waris bersama Ustadz Abu Muhannad BSH MPD Hafizahullah setiap hari Selasa hanya di Al-Ma'tuk TV. Al-Ma'tuk TV bersama menuju kemurnian Islam.